Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yudi Rahmawati, dosen pada program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Pulau Warman. Video ini disusun sebagai bagian dari dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya pada unsur pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen. Pada video ini saya melaksanakan pembelajaran mata kuliah pencemaran lingkungan dengan bobot 2 SKS dan diselenggarakan pada semester 6. Mata kuliah pencemaran lingkungan membahas prinsip dan proses terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah, sumber, jenis, jumlah, serta karakteristik bahan pencemar, dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta upaya pengendalian dan pengembangan aplikasi inovasi teknologi pengendalian pencemaran lingkungan. Mata kuliah ini mendukung pencapaian 2 capaian pembelajaran lulusan atau CPL, CPL 3, yaitu mahasiswa mampu merancang dan menelaah penelitian kesehatan masyarakat melalui pengelolaan data, riset, publikasi ilmiah, analisis determinan, pelaksanaan risiko, dan pemanfaatan teknologi kesehatan masyarakat untuk mengembangkan inovasi kesehatan masyarakat yang berkelanjutan di wilayah hujan tropis lembab. CPL 4, yaitu mahasiswa mampu merancang dan menganalisis program pendidikan kesehatan masyarakat, serta berperan sebagai pendidik kesehatan secara profesional, interdisipliner, kreatif, dan berintegritas. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang ingin dicapai terdiri atas 3 kemampuan utama. Pertama, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dasar, peraturan perundang-undangan, dan klasifikasi bahan pencemar lingkungan. Kedua, mahasiswa mampu menganalisis faktor determinan, baku mutu, monitoring kualitas lingkungan, serta dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Ketiga, mahasiswa mampu menciptakan program pengendalian pencemaran dan merancang aplikasi inovasi teknologi sebagai upaya pemecahan masalah di bidang kesehatan lingkungan. Penilaian pembelajaran dilakukan secara komprehensif yang terdiri atas ujian tengah semester sebesar 15%, ujian akhir semester sebesar 25%, project based learning sebesar 25%, studi kasus atau tugas sebesar 25%, serta penilaian afektif sebesar 10%. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa melalui ceramah, diskusi, case-based learning, project-based learning, penugasan terstruktur, serta pembelajaran mandiri atau self-study. Kegiatan pembelajaran dan pengumpulan tugas juga didukung melalui platform LMS STAR Universitas Pulau Warman. Pada video ini, pembelajaran memasuki pertemuan ketiga dengan materi karakteristik bahan pencemar lingkungan. Materi ini memiliki sub CPMK 1.2, yaitu mahasiswa mampu mengklasifikasikan sumber, jenis, dan karakteristik bahan pencemar lingkungan pada media udara, air, dan tanah. Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan membedakan karakteristik bahan pencemar berdasarkan sifat fisik, kimia, dan biologisnya, serta menghubungkan dengan perilaku bahan penyamar di lingkungan dan potensi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Berikut adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah pencemaran lingkungan pada pertemuan ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Dedek? Alhamdulillah. Dedek, kita hari ini masuk ke pertemuan ketiga untuk mata kuliah pencemaran lingkungan, yaitu terkait dengan karakteristik bahan pencemar lingkungan, gitu ya. Dimana dari rencana pembelajaran, dari rencana pembelajaran itu kita terdiri dari 16 kali pertemuan. Nah, ini pertemuan ketiga, jadi kita membahas terkait dengan karakteristik bahan pencemar lingkungan, gitu ya, baik di udara, air, dan juga tanah. Sebenarnya mata kuliah ini untuk saya reminder kembali bahwa kita masuk ke CPL yang ketiga. Jadi mata kuliah ini dibebankan di CPL ketiga itu untuk nantinya
terkait dengan lulusan researcher gitu ya. Jadi untuk bisa menghasilkan publikasi ilmiah terkait dengan penilaian risiko, kemudian juga teknologi kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Sedangkan capaian mata kuliah ini masuk ke yang pertama, mampu mengaplikasikan konsep dasar, undang-undang dan klasifikasi dari bahan pencemar lingkungan. Kemudian di pertemuan ketiga kita masuk ke sub CPMK 1.2, yaitu untuk mampu mengklasifikasikan karakteristik dari bahan pencemar lingkungan baik air, udara dan juga tanah, gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai, untuk merefresh kembali pertemuan sebelumnya, mohon adik-adik bisa scan barcode-nya terlebih dahulu. Soalnya nggak banyak gitu ya, jadi harusnya jauh bisa lebih cepat. Hanya terdiri dari 2 soal untuk merefresh dari pertemuan sebelumnya. Jika sudah selesai, maka nanti mohon dikonfirmasi kembali. Satu menit selesai lah ya. Baik, sudah selesai ya? Oke, kita masuk ke pertemuan hari ini. Yang pertama kita akan membahas apa saja karakteristik dari bahan-bahan pencemar udara. Ya. Nah, di pencemaran udara maka dikenal ada 2 macam polutan. Yang pertama ada primer dan sekunder. Di sini ada jenis-jenisnya gitu ya. Primer itu ada karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida dan lain sebagainya. Sedangkan polutan sekunder itu seperti ozon gitu ya. Ini bukan lapisan ozon ya dia, tapi gas ozon gitu ya, atau O3 dan formaldehid. Ada yang tahu kemarin kita sudah bahas terkait dengan sumber-sumber pencemar? Apa bedanya polutan primer dan polutan sekunder? Ada yang bisa menjawab? Ya. Polutan primer sendiri adalah polutan yang dihasilkan langsung dari sumber pencemar tersebut, sedangkan sekunder ini merupakan hasil dari interaksi beberapa polutan primer sehingga menghasilkan polutan sekunder. Bagus ya. Jadi masih ingat. Jadi kalau kita refresh lagi, polutan primer itu ketika dia dikeluarkan langsung dari sumbernya. Contoh, kalian naik motor gitu ya, dikeluarkan dari knalpot, nah itu primer. Atau cerobong asap yang dihasilkan dari industri itu primer. Tapi ketika dia sudah berinteraksi di lingkungan, kemudian bertemu dengan polutan yang lain, itu namanya polutan sekunder, gitu ya. Oke. Polutan primer yang pertama adalah karbon monoksida. Jadi dia dikenal sebagai polutan silent killer. Jadi dia ini tidak berbau, tidak berwarna, gitu ya. Jadi susah sekali dideteksi. Ya, jadi kalau kalian sering mendengar kasus-kasus keracunan di dalam mobil, nah itu sebenarnya karena ini polutan dari karbon monoksida. Jadi bukan karena dia pakai AC di tempat tertutup, bukan itu. Jadi karena dia masuk ke dalam sirkulasi di dalam mobil, kemudian udara dingin itu membuat si polutan bertahan lebih lama di dalam ruangan tertutup. Gitu ya. Oke, jadi kalau karbon monoksida karakteristiknya itu ya, jadi dia tidak berwarna, tidak berbau, dan dia bisa tidak mudah terbakar, gitu ya. Nah biasanya dia dihasilkan dari proses pembakaran dari bahan-bahan fosil. Oke. Nah, ini beberapa aturan. Jadi ada baku mutu lingkungan. Itu ketika kita bicara udara ambien. Ada yang namanya nilai ambang batas. Itu berarti apa nilai ambang batas? Kalau cakupannya tempat kerja, gitu ya. Kalau NAB itu dia diukurnya 8 jam. Ya kan orang bekerja itu maksimalnya 8 jam, betul? Jadi biasanya kalau di tempat kerja kita bahasanya adalah nilai ambang batas. Ya, kalau di masyarakat kita bicaranya adalah baku mutu lingkungan, karena kita bisa mendiami 1
sampai 24 jam gitu ya. Ada yang hanya beberapa saat dan lain sebagainya. Nah, di gambar di sebelah ini adalah karboksihemoglobin gitu ya, atau COHB. Jadi di dalam darah gitu ya, di dalam eritrosit itu ada salah satunya HB. Nah, HB ini dia fungsinya untuk apa? Mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Kalau ada jaringan tubuh atau organ tubuh yang tidak mendapatkan oksigen, maka bisa menyebabkan sesak nafas, gagal jantung, mati otak, dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, COHB di sini, jadi gini, kalau ada polutan barengan nih masuk, kita tuh kalau bernafas, gitu ya, kalau kita bernafas kan nggak bisa pilih-pilih ya, saya maunya CO aja, gitu ya, atau oksigen aja, gitu kan nggak bisa. Dia berbeda seperti pangan. Kalau pangan kita bisa pilih-pilih, gitu ya, tapi kalau udara nggak bisa. Makanya ketika dia sama-sama masuk ke dalam tubuh, nah CO ini lebih menarik buat si HB dibandingkan oksigen, gitu ya. Jadi dia punya kecepatan sampai 250 kali lebih cepat. Jadi kalau yang satu pakai Ferrari, yang satu pakai Avanza, gitu ya. Jadi kecepatannya berbeda. Jadi ketika dia sudah berikatan, yang dibawa ke seluruh tubuh bukan oksigen, tapi karbon monoksida, gitu ya. Jadi dia bisa menyebabkan suffocation, gitu ya, atau mati lemas. Nah, ini biasanya keracunan-keracunan itu diakibatkan karena paparan dari CO. Kemudian ada yang dikenal sulfur dioksida. Kalau biasanya kita mengenal sulfur, dia kan agak kekuning-kuningan. Tapi sebenarnya sulfur dioksida itu tidak berwarna, tapi punya bau yang khas. Seperti apa coba? Telur busuk, ya kan? Kalau kalian pernah main-main ke kawah ijen gitu ya, atau yang mengandung gunung-gunung yang mengandung sulfur yang tinggi, dia ini nggak ada warnanya, gitu ya, cuman baunya menyengat, khas sekali. Ya, itu adalah karakteristiknya. Dia termasuk polutan primer, tapi ketika dia berikatan dengan air, dia akan membentuk yang namanya hujan asam atau H2SO4. Apa dampaknya kalau H2SO4 ini masuk gitu ya ke lingkungan? Maka dia akan menurunkan kualitas lingkungan, memberikan dampak kesehatan, gitu ya. H2SO4 ini sifatnya asam deh. Jadi kalau asidik, gitu ya, terkena material tertentu itu bisa rusak atau mengalami korosif, gitu ya, gitu. Nah, ini beberapa, gitu ya. Salah satunya adalah bronkopneumonia. Itu adanya inflamasi yang terjadi di bagian alveolus. Jadi kalau ada paru-paru masuk kan ke dalam sistem pernafasan atas, kemudian masuk ke dalam paru-paru. Nah, ada organ yang dia ini fungsinya sebagai pertukaran udara atau alveolus. Nah, disitulah terjadi peradangan. Nah, ini disebut bronkopneumonia. Salah satu dampak dari paparan sulfur dioksida, gitu ya. Ada nitrogen oksida, gitu ya. Ini campuran antara nitrogen dan oksigen. Jadi biasanya dia akibat pembakaran dari bahan bakar fosil. Jadi sebenarnya pencemaran udara itu memang ada dua, natural source dan juga anthropogenic source. Tapi paling banyak dihasilkan dari kegiatan aktivitas manusia, gitu ya. Apalagi kita yang dari Kalimantan Timur banyak tambang, gitu ya. Dari hasil itulah dihasilkan beberapa banyak polutan, gitu ya. Atau partikulat meter 2,5 mikron. Artinya dia punya ukuran yang sangat kecil. Kalau kita pakai kelihatan gini doang, gitu ya, itu nggak kelihatan. Jadi dia harus diuji dan diamati menggunakan laboratorium, gitu ya, supaya terlihat. Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau kalian cabut satu helai rambut, gitu ya, kemudian dibagi menjadi 5, itu baru diambil satunya, itu baru PM10
10 mikron. Nah, dari 1 PM10 dibagi lagi menjadi 4. Itulah PM2,5. Nah, ini banyak terjadi khususnya di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Pernah dengar beritanya Jakarta menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, PM2,5 yang tertinggi, gitu ya. Nah, kondisi ini termasuk kondisi penyakitnya bisa akut, gitu ya. Jadi tidak butuh waktu yang lama dalam konsentrasi tinggi, karena dia bisa masuk deh ke dalam sistem pernafasan dalam, gitu ya, yang berbahaya itu. Kalau masih pernafasan atas biasanya ISPA, gitu ya, atau batuk dan lain sebagainya masih oke. Nah, kalau sudah sampai dalam, nah ini yang dia punya toksisitas tersendiri. Belum lagi di dalam debu, dia tuh nggak cuma bawa debu, bisa saja di dalam debu dia ini seperti medianya gitu, dompleng lah nih si gas-gas ini, gitu ya, yang bisa meningkatkan resikonya. Yang awalnya resikonya cuma 5 karena terus di dalam debunya ada sulfur, gitu ya, dia bisa meningkat sampai 10 resikonya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, ini adalah nama-nama penyebutan partikel itu ada banyak, gitu ya, ada smoke, ada fog, ada fume, plume, dan lain sebagainya. Nanti bisa dibaca berlanjut. Nah, ini ada tadi kita sudah belajar primer. Nah, ini adalah bagian sekundernya, gitu ya, atau ozon. Ozon tadi apa? Nama ininya O3, gitu ya. Dia terbentuk karena adanya reaksi fotokimia. Kalau namanya fotokimia, artinya dia dibantu oleh penyerapan sinar matahari, gitu ya. Jadi ada polutan-polutan atau polutan primer, gitu ya, masuk kemudian menyerap sinar matahari, terbentuklah polutan sekunder atau O3, gitu ya. Nah, ini sebagai gambaran. Jadi kenapa orang bisa sakit, gitu ya, dengan kondisi udara yang saat ini, gitu ya, bisa lebih, ada yang sakit, ada yang enggak. Itu pada dasarnya tergantung dosis atau intake yang masuk ke dalam tubuh seseorang, gitu ya. Bisa juga konsentrasinya tinggi, gitu ya, tapi lama dia menghirup itu sebentar aja, makanya biasanya efeknya nggak terlalu berbahaya. Atau dia punya penyakit kronis, ketahuannya udah 10 tahun lagi, gitu ya, itu ternyata intens tuh. Ternyata setiap hari dia menghirup polutan itu dalam konsentrasi sebenarnya nggak tinggi, tapi lama pajanannya. Nah, itu yang membedakan kejadian penyakit, gitu ya, setiap orang berbeda-beda. Baik, kita masuk ke studi kasus dari salah satu penelitian yang telah saya lakukan bersama tim kesehatan lingkungan. Karena ada 25 mahasiswa, jadi terbagi menjadi 5 kelompok. Silahkan membentuk kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Oke, baik, kita akan masuk ke bagian studi kasus. Jadi ini ada salah satu riset dari penelitian yang sudah saya lakukan bersama dengan tim kesehatan lingkungan dan kolaborasi dengan Prodi Gizi. Jadi ini terkait dengan resiko pajanan dari sulfur dioksida, gitu ya, terkait dengan hubungannya penyakit hipertensi pada pekerja penyapu jalan yang ada di kota Samarinda. Jadi di sini ada 2 tampilan data, gitu ya. Ini adalah peta sebaran, gitu ya, dari konsentrasi. Sedangkan yang di sebelah sini bagian tabel adalah data-data konsentrasi SO2. Jadi terdapat 4 titik lokasi yang diambil. Masing-masing titik itu ada diambil pada pagi dan siang hari, gitu ya. Jadi setiap kelompok silahkan memberikan kesimpulan dari kedua data yang sudah ditampilkan di depan, gitu ya. Saya berikan waktu kurang lebih 5 menit, cukup ya untuk berdiskusi, silahkan. Oke, baik, diskusinya sudah cukup ya. Sekarang saya persilahkan, ada yang mau memberikan kesimpulan dari hasil data yang ada di depan? Baik, silahkan. Baik Bu, jadi izin menjawab. Kalau berdasarkan hasil diskusi saya dengan teman-teman, jadi di poin 1 itu pengukuran di pagi hari dan juga di siang hari itu menunjukkan bahwa itu tidak melebihi
standar yang ada. Lalu untuk poin 2 juga di pengukuran pagi hari dan juga di siang hari itu juga masih sama, tidak melewati standar baku mutu yang ada, itu sebesar 150 mg. Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin menambahkan dari statement temannya? Ya, silakan deh. Baik, dari hasil diskusi kami melanjutkan pada poin 3 dan 4, di mana pada poin 3 pada pengukuran pagi hari itu sebesar 18,18 mg per nanometer kubik, sedangkan pada siang harinya sebesar 15,93 mg per kubik, yang dimana hasil tersebut tidak melebihi standar baku mutu. Kemudian pada poin 4 yang dimana pada hasil pengukuran di pagi hari yaitu sebesar 18,67 mg per nanometer kubik, dan pada siang hari sebesar 12,53 mg per nanometer kubik, yang dimana hasil tersebut tidak melebihi standar baku mutu. Oke, baik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengungkapkan. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau udara itu, dia itu sangat apa coba? Fluktuatif, gitu ya. Jadi dia tidak hanya dipengaruhi oleh suhu tinggi, tapi juga dipengaruhi oleh kelembaban dan kecepatan angin. Jadi kalau ada polutan dibuang ke lingkungan, bisa jadi yang tinggi bukan di sumbernya, tapi yang jauh. Karena kalau udara itu ada proses namanya dispersi atau terbawa, gitu ya, terbawa oleh angin. Kalau kecepatan anginnya tinggi, maka dia bisa terbawa jauh dari titik sumbernya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Dari gambar ini itu bisa terlihat gitu ya. Ini kalau di peta, ini namanya Sungai Mahakam. Kelihatan nggak? Ini adalah Sungai Mahakam. Nah, ini ada titik yang diambil di daerah balai kota gitu ya. Ya, jadi salah satunya berapa jumlah yang menghasilkan polutan kemudian dipengaruhi oleh suhu dan juga kelembaban dan juga kecepatan angin, gitu ya. Jadi belum tentu daerah dengan polutan yang tinggi itu bisa jadi data kesehatannya itu biasanya malah lebih kecil. Daerah dengan radius yang lebih jauh kok data kesehatannya lebih tinggi. Nah, bisa jadi karena ini polutannya terbawa, gitu ya, terbawa lebih jauh. Maka biasanya kita pakai pendekatan determinan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi potensinya apa saja, nah itu kita pelajari gitu ya, supaya kita tahu nih masing-masing karakteristik polutan itu punya kekhasan masing-masing gitu ya. Apakah dia larut di dalam air gitu ya, apakah dia larut di dalam lemak dan lain sebagainya. Baik, materi sudah seluruhnya diberikan gitu ya, tapi sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya. Ini kan sumbernya tadi itu dari primer dan sekunder. Nah, untuk masuk ke dalam tubuhnya itu dia hanya inhalasi atau bisa masuk lewat lain. Oke. Dari inhalasi atau sistem pernafasan atau bisa lewat yang lainnya. Kalau dia bentuknya gas dan partikel, the one and only hanya bisa masuk lewat inhalasi. Kecuali kayak dia formaldehid tapi dalam bentuknya cair, ya bisa melalui dermal atau bisa oral. Tapi kalau semua bentuknya adalah gas dan partikel, maka tidak ada jalur pelajaran lain selain dari pernafasan, gitu ya. Salah satunya adalah buku yang saya tulis terkait dengan buku ajar pencemaran lingkungan. Kemudian ada beberapa standar internasional yang adik-adik harus pahami, dan juga jurnal-jurnal nasional dan internasional lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan ketiga hari ini. Pertemuan berikutnya jangan lupa belajar karena kita akan kuis kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian cuplikan pelaksanaan pembelajaran mata kuliah pencemaran lingkungan pada pertemuan ketiga dengan materi karakteristik bahan pencemar lingkungan. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diarahkan untuk mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasikan karakteristik bahan pencemar udara, air, dan tanah, serta menghubungkannya dengan potensi dampak lingkungan dan kesehatan masyarakat. Proses pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan yang berpusat pada mahasiswa melalui penyampaian materi secara interaktif, diskusi, analisis kasus, dan pemberian tugas yang mendorong kemampuan berpikir kritis dan partisipasi aktif mahasiswa. Saya, Ayudi Rahmawati, mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.